Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarmi. Saya dari kelas TP4 PAI. Di sini saya ingin mengerjakan tugas UAS ilmu hadis, yaitu hadis Arba'in Nabawi yang keempat. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah wa huwa zadikul masduq inna ahadakum yajma'u khalqu fi batni ummati arba'ina yawma nuzufatan summa yakunu alayka latam misla zalik summa yakuluna mus'atan misla zalika summa yurzalu ilayhi al-malaku fayanfu'u fihi ruhu wa ya'maru bi arba'i kalimatin bikatbi rizqi wa ajalihi wa amilihi wa syaffihi aw sa'idi fa wallahu allazi la ilaha ghairuhu inna ahadakum la ya'malu bi amli ahlil jannati hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa zira'u fayasbiqu alaihi alkitabu fayamalu bi amali ahlin nari fayahdkhulaha wa inna ahadakum la ya'maluna bi amali ahlin nari hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zir'un fayasbiqu alaihi alkitabu fayamalu bi amwali ahlil jannati fayadkhuluha wa rahul Bukhari wa Muslim. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud, dia berkata, Rasulullah yang jujur dan terpercaya bersabda kepada kami, sesungguhnya salah seorang dari kalian dalam proses penciptanya di rahim ibunya terbentuk nutfah, yaitu air mani, selama 40 hari, lalu menjadi alaqah, yaitu segumpal darah, selama itu pula kemudian menjadi mudghah, sekumpulan daging, selama itu pula kemudian diutuslah seorang malaikat untuk meniupkan ruh pada dan dia diperintah dengan 4 hal, yaitu untuk menuliskan ketentuan rezekinya, ajalnya, amalnya, dan sengsara ataukah bahagia. Demi Allah, zat yang tidak ada sesembahan yang berhak disembah selainnya, sesungguhnya ada di antara kalian dahulunya selalu mengerjakan amalan penghuni surga sehingga jarak antara dia dan surga tinggal sehasta. Namun catatan takdir telah mendahulinya, maka dia pun mengerjakan amalan penduduk neraka sehingga dia masuk neraka. Dan sesungguhnya ada di antara kalian dahulunya selalu mengerjakan amalan penduduk neraka sehingga jarak antara dia dan neraka tinggal sehasta. Namun catatan takdir telah mendahulinya, maka dia pun mengerjakannya, amalan penghuni surga sehingga dia masuk surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis Arab tentang pencintaan manusia, membahas tentang proses pencintaan manusia dari awal hingga akhir serta meningkatkan pentingnya peran Allah SWT dalam proses tersebut. Hadis tentang pencintaan manusia ini salah satu hadis yang menjelaskan tentang pencintaan manusia adalah hadis riwayat Imam Muslim yang berbunyi sabar terhadap musibah di awal kejadian. Hadis ini menunjukkan bahwa manusia diciptakan dengan berbagai tahapan dan proses, dan di setiap tahapan tersebut terhadap ujian dan cobaan. Proses penciptaan manusia, Al-Quran menjelaskan bahwa manusia diciptakan dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari sekumpulan darah, kemudian dari sekumpulan darah daging yang sempurna kejadiannya, yang tidak sempurna, agar Allah SWT menjelaskan kepada manusia tentang proses penciptaannya. Makna penciptaan manusia. Penciptaan manusia memiliki makna yang luas dan mendalam. Manusia diciptakan sebagai khalifah di bumi, bergantung jawab untuk menjaga dan mengolehlah alam. Manusia juga dianugerahi akal dan hati sehingga mampu berpikir, beribadah, dan berbuat baik. Pentingnya mempelajari hadis tentang penciptaan manusia. Mempelajari hadis tentang penciptaan manusia sangat penting bagi setiap muslim. Hadis ini mengerjakan tentang kebesaran Allah SWT serta meningkatkan
kita tentang tugas dan tanggung jawab kita sebagai manusia. Hadis ini menjelaskan tentang pencipta manusia, memberikan kita pemahaman yang lebih dalam tentang proses penciptaan manusia. Hadis ini juga mengajarkan kita tentang pentingnya bersabar dalam menghadapi cobaan, serta mengingatkan kita tentang tugas dan tanggung jawab kita sebagai manusia.